orang itu. Bisa-bisanya nggak ada orang menyadari ini. Hah, tapi kalau dilihat-lihat, dia belum sepenuhnya bisa mengontrol mata itu. Harusnya, ini menjadi hal yang menarik untuk organisasi ini kan? Karena kita bisa mengambil alih mata itu dan menelitinya secara langsung. Kalau begitu, ayo kita coba seberapa kuat mata itu. Auranya udah dekat kok, nggak jauh dari sini. Ya, lu bener Ron. Woi, lama kita nggak ketemu. Akhirnya kita bertemu juga. Peter. Part 11 dimulai dengan suasana yang benar-benar tegang di depan laboratorium Lembak Sur. Setelah Baron dan Nico akhirnya bertemu kembali dengan Epin, aura mata hitam yang keluar dari tubuh Epin langsung membuat seluruh area bergetar. Bahkan para prajurit organisasi peti mati yang berada di sekitar sana langsung mundur perlahan karena mereka belum pernah merasakan tekanan sebesar itu sebelumnya. Baron menatap Epin sambil tersenyum kecil. Sudah lama dia tidak melihat aura sebesar itu sejak kekacauan lama terjadi. Nico juga sadar kalau anak kecil yang dulu sering bermain bersama mereka sekarang sudah berubah menjadi seseorang yang sangat berbahaya. Namun berbeda dengan Baron dan Nico yang terlihat tenang, Yoda justru mulai serius. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, ekspresi wajahnya berubah. Dia sadar kalau mata hitam milik Epin bukan kekuatan biasa. Apalagi setelah mendengar bahwa Kijong bahkan pernah kalah telak saat menghadapi Epin di masa lalu. Di sisi lain, Peter akhirnya tiba di laboratorium bersama pasukan tambahan. Begitu melihat keadaan laboratorium yang sudah hancur di berbagai sisi, Peter langsung sadar kalau para pemberontak kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia juga mulai mengerti kenapa banyak prajurit organisasi bisa kalah. Sementara itu, Arto yang tadi sempat masuk ke bagian dalam laboratorium akhirnya menemukan ruangan eksperimen rahasia. Di sana dia melihat banyak tabung besar berisi manusia yang sedang tidak sadarkan diri. Beberapa di antaranya bahkan masih anak-anak. Arto langsung sadar kalau organisasi peti mati ternyata sudah melakukan eksperimen pencucian otak dalam skala besar sejak lama. Namun saat Arto mencoba mendekat, tiba-tiba seluruh lampu ruangan mati. Suasana langsung gelap total. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki perlahan mendekatinya. Ternyata sosok itu adalah Laksana. Laksana tersenyum sambil berkata kalau Arto terlalu jauh ikut campur dalam urusan organisasi. Dia juga mengatakan kalau semua eksperimen itu dilakukan demi menciptakan manusia sempurna yang tidak memiliki rasa takut dan tidak bisa melawan perintah. Arto langsung menyerang tanpa banyak bicara, tapi Laksana ternyata jauh lebih cepat dari perkiraannya. Bahkan setiap serangan Arto seperti sudah dibaca sejak awal. Pertarungan mereka pun mulai terjadi di dalam ruangan gelap laboratorium. Di luar laboratorium, pertarungan Epin, Joler, Boris, dan Yoda semakin brutal. Boris yang melihat kondisi Epin mulai tidak stabil, akhirnya mencoba membantu sebisa mungkin. Namun Yoda terlalu kuat. Setiap pukulan Yoda bahkan mampu menghancurkan lantai beton di sekitar mereka. Saat keadaan mulai terdesak, tiba-tiba Baron melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Lembak Sur, Baron akhirnya ikut bertarung serius. Aura besar langsung keluar dari tubuhnya dan membuat seluruh orang di sana terdiam. Yoda langsung sadar kalau orang yang ada di depannya sekarang bukan lawan biasa. Baron lalu berkata kalau organisasi peti mati sudah terlalu jauh menguasai kehidupan orang-orang tidak bersalah. Namun sebelum pertarungan besar mereka dimulai, Jack tiba-tiba muncul dari atas gedung laboratorium
sambil membawa alat pengendali sensor milik organisasi. Dia tertawa dan mengatakan kalau semua kejadian ini sebenarnya sudah masuk ke dalam rencananya sejak awal. Ternyata tujuan sebenarnya organisasi bukan hanya menangkap para pemberontak, tapi juga membangkitkan kekuatan mata hitam milik Epin secara sempurna. Karena menurut mereka, mata hitam adalah kunci untuk menciptakan senjata manusia paling kuat. Mendengar hal itu, Baron langsung marah besar karena dia sadar Epin selama ini hanya dijadikan target eksperimen. Di saat bersamaan, tubuh Epin mulai kehilangan kendali. Mata hitamnya semakin aktif dan aura gelap mulai menyelimuti seluruh area laboratorium. Tanah mulai retak, kaca-kaca pecah, dan semua orang mulai merasakan tekanan luar biasa. Nico langsung sadar kalau situasinya mulai berbahaya. Kalau Epin benar-benar kehilangan kendali, seluruh kota Lembak Sur bisa hancur. Part 11 pun ditutup dengan adegan Epin berdiri di tengah aura hitam raksasa sambil menundukkan kepala. Sementara Baron, Nico, Yoda, Jack, dan semua orang di sana hanya bisa melihat dengan wajah tegang karena mereka sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan baru saja dimulai.